Yang spiritual, orang yang belajar tentang tenaga dalam dan adanya cakra yang ada di dalam tubuh manusia, maka akan mengenal dengan istilah mata ketiga atau mata batin. Jika dikaitkan dengan ilmu cakra tubuh, maka mata batin itu merupakan mata ketiga bagi manusia atau merupakan indera keenam. Ini merupakan istilah yang sangat umum di masyarakat kita. Yang dimaksud dengan indera keenam atau admin menyebutnya dengan mata batin, itu merupakan terbukanya cakra ajna yang ada pada diri seseorang, yang terletak di antara dua alis mata agak ke atas sedikit. Mata batin yang dikaitkan dengan cakra tubuh manusia, salah satu fungsinya adalah mengetahui alam kegaiban, mengetahui sosok-sosok perwujudan dari jin, ataupun mengetahui perwujudan dari makhluk-makhluk astral. Ini juga yang terkait dengan anak yang disebut sebagai anak indigo, sehingga siapapun yang cakra ajnanya, mata batinnya sudah terbuka, akan bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, akan bisa melihat perwujudan-perwujudan dari makhluk-makhluk astral. Kemudian akan menerima informasi-informasi dari alam kegaiban yang terkait dengan sesuatu hal yang akan terjadi. Oleh sebab itu, maka kita bisa menyaksikan banyak sekali orang-orang yang bisa meramalkan sesuatu, orang-orang yang bisa melihat sebelum kejadian itu terjadi. Ini merupakan informasi dari alam kegaiban melalui cakra ajna atau mata batin. Dan mata batin ini sangat terkait dengan bantuan dari makhluk gaib atau bantuan dari golongan jin, baik itu dari golongan jin muslim maupun dari golongan jin yang kafir. Oleh sebab itulah, jika orang yang terbuka indera keenamnya, jika ada orang yang terbuka mata batinnya, maka dia akan mampu berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral dan bisa merasakan langsung semua kontak energinya. Bagi seseorang yang telah terbuka mata batinnya atau sudah terbuka indera keenamnya, maka akan lebih peka terhadap kehadiran makhluk astral dan akan mendapatkan sebuah bisikan-bisikan tentang informasi gaib, informasi yang terkait dengan adanya sosok-sosok gaib di suatu tempat. Kemudian informasi tentang sesuatu hal yang akan terjadi dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang telah saya jelaskan di awal video ini, bahwa yang namanya mata batin, terbukanya mata ajna ataupun terbukanya indera keenam ini sangat terkait dengan bantuan dari golongan jin, baik itu jin kafir ataupun dari jin muslim. Untuk itulah, masing-masing orang yang sudah terbuka mata batinnya akan mempunyai perbedaan kemampuan, akan mempunyai perbedaan ketajaman dalam mengetahui hal-hal gaib dan dalam menerima semua informasi gaib. Karena energi dan keilmuan dari masing-masing golongan jin juga bertingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sakti, ada yang kurang sakti. Sehingga orang-orang yang terbuka mata batinnya, orang-orang yang terbuka mata ajnanya, akan mempunyai perbedaan pandangan ketika mendeteksi ataupun melihat sesuatu yang terkait dengan alam kegaiban. Kemudian kita akan membahas tentang indera ketujuh atau yang biasa admin sebut sebagai mata hati, sebagai mata basyirah. Indera ketujuh inilah
yang insya Allah dimiliki oleh sang Satrio Piningit. Indra ketujuh ini atau mata hati ini sangat terkait dengan cahaya dari Allah atau nur ilahi yang ada di dalam kolbu ataupun hati seseorang. Dan mata hati ini bisa terbuka hanya dengan ketaatan kepada Allah dan merupakan karunia serta ridhonya Allah atas segala bentuk ibadah, bentuk ketaatan, bentuk keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi indra ketujuh ini merupakan karunia langsung dari Allah yang Maha Kuasa, dan tentunya mempunyai banyak sekali manfaat dan banyak sekali kegunaannya, baik itu yang terkait dengan pengendalian hawa nafsu, kemudian bertambahnya ketaatan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, bertambahnya kepedulian terhadap sesama, akan tergerak untuk suka membantu, suka menolong sesama makhluknya Allah, dan masih banyak lagi manfaat dan kegunaannya. Termasuk salah satunya adalah yang terkait dengan alam kegaiban. Jika indera ketujuh atau mata hati sudah diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dikehendakinya, maka seseorang itu juga bisa mengetahui tentang adanya makhluk-makhluk gaib ataupun makhluk-makhluk astral. Namun tidak seperti orang yang terbuka mata batinnya. Orang yang terbuka mata hatinya, mata basirohnya, tidak akan terkoneksi langsung dengan energi makhluk-makhluk astral. Tidak bisa melihat perwujudan-perwujudan dari makhluk-makhluk astral, namun bisa mengetahui perwujudan makhluk astral melalui petunjuk di dalam hatinya. Sebuah gambaran yang diberikan oleh Allah melalui hatinya. Mata hati inilah yang lebih dipelajari dan lebih banyak dimiliki oleh para ulama dan para walinya Allah, bahkan dimiliki oleh para nabi dan para rasulnya Allah, sehingga mereka pun mengetahui tentang adanya hal-hal gaib, sesuatu hal yang ada di alam kegaiban melalui petunjuk yang diberikan oleh Allah pada hatinya. Mungkin sebagai contoh agar dapat mudah dipahami, orang yang terbuka mata hatinya berbeda dengan orang yang terbuka dengan mata batinnya. Menurut admin, Ustadz Danu merupakan salah satu orang yang terbuka mata hatinya. Beliau tidak bisa melihat secara langsung perwujudan dari golongan jin, tidak bisa melihat perwujudan dari makhluk astral, namun beliau mengetahui, memahami tentang perwujudan makhluk-makhluk astral melalui petunjuk yang ada di dalam hatinya. Mungkin itu salah satu contoh yang akan lebih memudahkan memahami adanya perbedaan antara mata batin dan mata hati. Meskipun mata hati juga semuanya berbeda, tentunya mempunyai tingkatan dan ketajaman yang berbeda-beda, tergantung dari ketaatan ibadah, keimanan, keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian indera ketujuh inilah yang disebut dengan mata hati, yang disebut dengan mata basiroh, ataupun ada istilah lain yang dinamakan dengan ilmu kasaf. Ilmu inilah yang dimiliki oleh sang Satrio Piningit, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua ketaatan ibadahnya, atas semua kekuatan iman yang ada dalam dirinya. Jadi seperti itu sedulur, dalam istilah spiritual kita mengenal adanya mata batin, cakra ajna,
ataupun mata ketiga. Namun, bagi sang Satrio Piningit, sang Kinasih tidak dikaruniakan mata batin, tidak dikaruniakan mata ketiga, ataupun indera keenam, melainkan beliau diberikan mata hati atau indera ketujuh, yang boleh juga disebut dengan mata basyirah atau ilmu kasaf. Jadi bisa dipahami perbedaan antara mata batin dan mata hati, baik mata batin maupun mata hati. Tentunya semuanya bertingkat, tentunya semuanya mempunyai kemampuan dan ketajaman yang berbeda-beda, tergantung dari amalan ibadah, kekuatan iman yang ada di dalam diri masing-masing, dan semuanya masih mempunyai potensi mendapatkan tipu daya dari makhluk gaib, baik itu dari golongan setan, golongan siluman, jin kafir, maupun dari golongannya iblis. Demikian sedulur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.